Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembahas, yang saya hormati Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Siska Megadiana SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya Ayun Sundari dengan nomor pokok mahasiswa 1713053096, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Eksplorasi Kriteria Sekolah Hijau Green School Studi Lapangan di SD Negeri 1 Metro Barat Kota Metro. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Latar belakang. Sekolah merupakan salah satu tempat umum dalam menyelenggarakan program pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, sekolah harus berfungsi secara maksimum dengan menciptakan suasana yang aman, nyaman, efektif, dan tertib. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki peran dalam mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan. Sekolah berwawasan lingkungan atau yang sering dikenal dengan Sekolah Adiwiyata merupakan program Menteri Lingkungan Hidup Batasar Kambuaya tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 tentang pelaksanaan program Adiwiyata menyatakan bahwa Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Selaras dengan hal tersebut, dalam menciptakan sekolah adiwiyata diperlukan komponen-komponen yang akan dituju untuk menuju program adiwiyata. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 6 tentang komponen program adiwiyata meliputi aspek kebijakan sekolah berwawasan lingkungan, kurikulum sekolah berwawasan lingkungan, kegiatan berbasis partisipatif, dan sarana prasarana ramah lingkungan. Oleh karena itu, program Adiwiyata ini memiliki konsep, salah satunya adalah konsep sekolah hijau atau yang disebut dengan Green School. Sekolah hijau, Green School, merupakan sekolah yang bukan hanya memiliki tampilan sekolah yang hijau, akan tetapi program serta pembelajarannya terintegrasi dengan nilai-nilai lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, lembaga pendidikan yang sudah menerapkan sekolah hijau atau Green School salah satunya adalah SD Negeri 1 Metro Barat yang terletak di Jalan Piagam Jakarta, Desa Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Setelah peneliti melaksanakan penelitian pendahuluan pada 26 November 2020, ditemukan beberapa hal yang menjadikan landasan penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Metro Barat, yaitu keberhasilan atas diraihnya juara 1 Adiwiyata tingkat nasional, juara 3 tingkat nasional kategori KMDN yang mewakili Provinsi Lampung, juara terbaik lingkungan hidup se-Indonesia tingkat SD, dan mendapat gelar sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2015 sesuai dengan keputusan Wali Kota Metro nomor 31 garing KTSP garing LTD strip 9 garing 2014. Selain itu juga, peneliti melakukan observasi mengenai keadaan lingkungan sekolah yang sangat asri, nyaman, bersih, sejuk, dan lain-lain. Terdapat tempat pengelolaan sampah, apotek hidup, taman, kantin sekolah ramah lingkungan, musola, bangunan yang menggunakan pencahayaan asli dari matahari, dan lain sebagainya. Dalam melakukan observasi ini, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian penguatan pendidikan lingkungan hidup dan budaya hijau di SD Negeri Kemiri 3 menuju Green School yang dilakukan oleh Prayitno tahun 2019 dan evaluasi program sekolah hijau Green School di SMA Negeri 7 Purworejo sebagai persiapan menuju rintisan Swaliba atau Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana oleh Windawati 2015. Melihat referensi yang berkaitan dengan sekolah hijau Green School masih sedikit dilakukan dan melihat betapa pentingnya sekolah hijau diterapkan di sekolah dasar, maka peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian tentang kriteria sekolah hijau Green School. Penelitian ini dilakukan agar terpetakannya kriteria yang diperlukan dalam menuju sekolah hijau, sehingga hal ini dapat menjadi referensi sekolah lain dalam menuju sekolah hijau. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Eksplorasi Kriteria Sekolah Hijau
Green School studi lapangan di SD Negeri 1 Metro Barat Kota Metro. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, pemetaan kriteria kebijakan sekolah hijau Green School yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, pemetaan kriteria kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, pemetaan kriteria kegiatan berbasis partisipatif dalam konsep sekolah hijau Green School. Yang keempat, pengelompokan rincian sarana prasarana ramah lingkungan dalam konsep sekolah hijau Green School. Yang terakhir, kendala yang dihadapi selama proses menuju sekolah hijau Green School. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah eksplorasi kriteria sekolah hijau Green School dengan subfokus utama kriteria kebijakan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan sekolah hijau. Yang kedua, kriteria pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dalam mewujudkan sekolah hijau. Yang ketiga, kriteria kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dalam mewujudkan sekolah hijau. Dan yang terakhir, kriteria pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah hijau. Berdasarkan fokus masalah pada penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kriteria kebijakan sekolah hijau Green School berwawasan lingkungan di SD Negeri 1 Metro Barat. Yang kedua, bagaimana kriteria kurikulum berbasis lingkungan di SD Negeri 1 Metro Barat. Yang ketiga, bagaimana kriteria kegiatan berbasis partisipatif di SD Negeri 1 Metro Barat. Dan yang keempat, bagaimana kriteria sarana prasarana ramah lingkungan di SD Negeri 1 Metro Barat. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, memetakan dan mendeskripsikan kriteria kebijakan sekolah hijau Green School berwawasan lingkungan di SD Negeri 1 Metro Barat. Yang kedua, memetakan dan mendeskripsikan kriteria kurikulum berbasis lingkungan di SD Negeri 1 Metro Barat. Yang ketiga, memetakan dan mendeskripsikan kriteria kegiatan lingkungan berbasis partisipatif di SD Negeri 1 Metro Barat. Dan yang terakhir, memetakan dan mendeskripsikan kriteria sarana prasarana ramah lingkungan di SD Negeri 1 Metro Barat. Manfaat pada penelitian ini ada dua manfaat. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan para stakeholder yang ingin mewujudkan sekolah hijau. Yang kedua, secara praktis. Manfaat secara praktis ini dapat digunakan bagi pendidik, kepala sekolah, orang tua, peserta didik, dan peneliti selanjutnya. Definisi istilah. Yang pertama, sekolah hijau. Yang kedua, kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Yang ketiga, kurikulum berbasis lingkungan. Yang keempat, kegiatan berbasis partisipasi. Dan yang kelima, sarana dan prasarana ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari sekolah hijau, indikator sekolah hijau, program sekolah hijau, norma dasar sekolah hijau, prinsip sekolah hijau, partisipasi, dan jenis-jenis partisipasi. Yang pertama, sekolah hijau. Secara harfiah, Green School yaitu sekolah hijau. Bukan hanya tampilan fisik sekolah yang hijau, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah kepada kesadaran dan kearifan lingkungan hidup. Stevenson dalam Kamil tahun 2019 halaman 128. Dalam konsep Adiwiyata terbaru tahun 2013 adalah sekolah yang mengoptimalkan upaya permasalahan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan stakeholder menggulirkan sekolah hijau dengan harapan dapat mengajak warga sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar tentang materi lingkungan hidup dan ikut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya. Berdasarkan definisi tersebut, sekolah hijau merupakan program pemerintah dengan konsep adiwiyata yang mengintegrasi nilai-nilai lingkungan hidup ke dalam pendidikan dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya alam sebagai solusi memecahkan permasalahan yang dihadapi warga sekolah. Yang selanjutnya adalah indikator sekolah hijau. Indikator yang harus dicapai dalam menuju sekolah hijau diantaranya adalah yang pertama, pengembangan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. Dan yang keempat, pengembangan sarana dan prasarana pendukung
sekolah. Menteri Lingkungan Hidup 2013. Indikator A dan B merupakan kebijakan dan kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan indikator C dan D merupakan kebijakan dan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya adalah program sekolah hijau. Pelaksanaan program sekolah hijau dapat dilakukan dengan 3 langkah atau 3 strategi. Yang pertama melalui bidang kurikuler. Yang kedua melalui bidang ekstrakurikuler. Yang ketiga melalui pengelolaan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah norma dasar sekolah hijau. Dalam melaksanakan dan mengembangkan program sekolah hijau, di antaranya terdapat norma dasar sekolah hijau, yaitu kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar sekolah hijau. Prinsip dasar sekolah hijau ada 2, yaitu partisipasi dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah partisipasi dalam menuju sekolah hijau. Partisipasi dalam menuju sekolah hijau harus diantaranya dapat dilakukan dengan 5 jenis partisipasi, yaitu partisipasi finansial, partisipasi material, partisipasi akademik, partisipasi kultural, dan yang terakhir partisipasi evaluatif. Yang selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pertama dari Windawati Ari tahun 2015 dengan judul Evaluasi Program Sekolah Hijau Green School di SMA Negeri 7 Purworejo sebagai persiapan menuju Rintisan Swaliba. Yang selanjutnya penelitian relevan dari Anton Prayitno tahun 2019 yaitu dengan judul Penguatan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Budaya Hijau di SD Kemiri 3 menuju Green School. Yang selanjutnya penelitian relevan dari Ami Ramdania. Penelitian dari Amirandinya dengan judul Penerapan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Ekologi menuju Sekolah Hijau pada Lembaga PAUD. Yang selanjutnya penelitian dari Rifki Alfandi tahun 2013 dengan judul Integritas Pendidikan Lingkungan Hidup melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau. Penelitian ini menggunakan studi dokumen. Kerangka pikir. Kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama diawali dari sekolah hijau. Sekolah hijau memiliki indikator sekolah hijau. Dari sekolah hijau tersebut, kita akan mencari kriteria. Kriteria itu diambil dari indikator sekolah hijau, yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan. Sehingga dari kriteria yang kita amati di sekolah SD Negeri 1 Metro Barat tersebut akan menghasilkan kriteria sekolah hijau. Baik, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, setting penelitian, pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai keadaan atau perilaku seseorang. Yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian adalah responden pada penelitian ini. Subjek penelitian ini diambil menggunakan teknik sampling, yaitu purposif yang bersifat snowball sampling. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, pendidik, peserta didik, petugas kebersihan, penjaga kantin, dan tim sekolah hijau. Yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian adalah kegiatan atau permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Objek penelitian ini adalah eksplorasi kriteria sekolah hijau atau green school. Tempat penelitian. Tempat penelitian pada penelitian ini ada di SD Negeri 1 Metro Barat, Kota Metro. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada saat semester genap 2020-2021 sampai selesainya penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri atau human instrument. Yang selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data menggunakan teknik uji kredibilitas dengan teknik pemeriksaan data menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama triangulasi sumber dan yang kedua adalah triangulasi teknik. Yang selanjutnya adalah teknik analis data. Teknik analis data yang digunakan pada penelitian ini
yaitu dari Niels dan Habermas dengan 4 tahapan. Yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan reduksi data dilakukan dengan cara seleksi data, dan penyajian data dilakukan dengan bentuk naratif, dan setelah itu ditarik kesimpulan. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama, tahap pra-penelitian. Tahap pra-penelitian telah dilakukan peneliti pada 26 November 2020 di SD Negeri 1 Metro Barat. Yang kedua, tahap penelitian. Tahap penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal dan perbaikan. Yang ketiga, tahap analisis data. Tahap analisis data ini ketika peneliti sudah menemukan data-data yang dilakukan pada tahap penelitian. Demikianlah presentasi proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.